Ya, pemirsa, seorang mahasiswa tenggelam saat berenang di air terjun Situmurun, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ya, ibu korban yang datang dari kota Batam menangis histeris di tepi Danau Toba saat pencarian hari kedua. Liburan rombongan calon pastor ke air terjun Situmurun di tepian Danau Toba berakhir duka. Christopher Rustam, 21 tahun, mahasiswa semester 2 Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas Medan, sekaligus frater atau calon pastor, tenggelam di perairan terjun Situmurun, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sebelum kejadian, korban bersama rombongan sesama calon pastor baru saja selesai menjalani studi dan evaluasi koleksi selama 3 hari di Pematang Siantar. Rombongan menyempatkan diri rekreasi ke air terjun Situmurun untuk berenang. Diduga korban kelelahan dan mengalami kram di kaki saat berenang membuat korban terseret derasnya arus dan tenggelam. Pencarian hari pertama dilakukan dengan menurunkan penyelam dan menyisir permukaan. Namun kedalaman titik tenggelam mencapai 105 meter membuat pencarian sangat sulit. Mereka berenang 4-5 orang dan sudah berapa kali berenang, dan si korban diperkirakan mengalami kram pada kakinya, makanya minta tolong dan tidak sempat tertolong. Pada pencarian hari kedua, ibu korban yang tiba dari Batam menangis histeris. Anak sudah datang, Amang ya. Bapak menunggu di rumah, dia menunggu di rumah. Ibu korban berdoa berharap agar anaknya segera ditemukan. Dua remaja putri di Palembang saling baku hantam hingga videonya viral di media sosial. Ya, kedua remaja saling serang sementara teman-temannya hanya menonton tanpa ada melerai. Video amatir merekam perkelahian dua remaja di kawasan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video yang viral di media sosial, kedua remaja saling serang. Sementara teman-teman mereka hanya menonton dan tak ada yang melerai keduanya. Menurut Ketua RT setempat, lokasi tersebut kerap menjadi tempat berkumpul anak-anak remaja, namun bukan merupakan warganya. Kita sudah menyelidikin, mencari tahu siapa pelakunya, sudah tuh mencari saksi-saksinya, sudah ketemu, kunci saksinya sudah ketemu dari Kelurahan 27 Ilir. Babinsa kami sudah mencari. Sementara itu, polisi sudah berhasil mendapat identitas kedua pelaku dan keduanya bukan merupakan warga Kelurahan 22 Ilir. Polisi telah melakukan upaya mediasi terhadap keduanya agar dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tiang penerangan jalan umum roboh ditabrak sebuah mobil City Car dan menimpa seorang pengendara motor hingga tewas di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban tewas tersetrum aliran listrik yang ada pada tiang penerangan jalan umum. Seorang pengendara motor tewas tertimpa tiang listrik penerangan jalan umum yang roboh usai ditabrak mobil di kawasan bypass Krian, Sidoarjo. Korban yang mengalami luka ringan akhirnya tewas tersetrum aliran listrik dari tiang lampu. Kerasnya benturan juga membuat mobil ringsek parah di bagian depan. Kejadian berawal saat mobil yang melaju dari arah Mojokerto ini pecah ban dan oleng ke kanan hingga menabrak tiang lampu hingga roboh. Naas, di waktu bersamaan korban melintas dan tertimpa tiang. Korban tewas dievakuasi ke kamar jenazah RS Anwar Medika Krian. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Peristiwa ini juga sempat menyebabkan kemacetan sejauh 2 km. Dan kembali normal setelah petugas PLN mengevakuasi tiang yang roboh. Kasus ini ditangani Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, berusaha menghindari truk yang berhenti di jalan, mobil damkar di Kabupaten Bekasi justru menghantam pemotor yang melintas. Ya, kedua korban yang jatuh dari motornya kembali ditabrak mobil minibus yang melintas hingga tewas di lokasi kejadian.
Kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan berlangsung di Jalan Raya Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Petugas lantas dari Polres Metro Bekasi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga mengevakuasi kedua jasad korban ke RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi guna dilakukan visum. Menurut saksi mata, peristiwa ini berawal saat mobil damkar yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi berusaha menghindari truk yang sedang mengalami kerusakan. Namun naas, mobil damkar justru menabrak motor yang sedang dikendarai oleh kedua korban. Udah rusak dari sore, ya, tapi dia nggak pasang setia, jadinya nggak tahu, refleks hindar, ada damkar, tabrak, motornya keseret 500 meter. Nah, orangnya jatuh dua-duanya, terus tabrak lagi mobil yang lain. Saat ini, aparat Polres Metro Bekasi masih memburu pengemudi mobil minibus yang melarikan diri usai menabrak kedua korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu gagal mendahului truk tronton, dua emak-emak yang berboncengan motor tewas ditabrak truk di Jember, Jawa Timur. Ya, sementara seorang anak kecil yang dibonceng selamat. Masku makan korban lagi, motor tangkinya makan lagi korban, minta tolong. Video amatir merekam sesaat terjadinya kecelakaan antara truk raksasa yang menabrak pengendara motor di Desa Kasian, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Dua orang ibu-ibu tewas ketika di lokasi kejadian dengan kondisi luka parah di bagian kepalanya. Sementara anak kecil laki-laki yang diboncengi oleh kedua korban dalam kondisi selamat. Menurut warga, motor yang diboncengi oleh dua ibu-ibu dan satu anak ini berusaha untuk menyalip truk besar di depannya. Namun motor tidak sampai menyalip hingga menabrak truk tersebut. Jasad kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini kini langsung ditangani oleh jajaran Polantas Resort Jember. Bisa diduga alami remblong sebuah truk Fuso menabrak 8 kendaraan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara terluka. Baru pisan bang, astagfirullahaladzim nih, ngirim wisata nih. Nih, long blong no, astagfirullah, di bawah banyak banget no orang no. Pemotor, astagfirullahaladzim no. Sebuah truk Fuso menabrak 8 kendaraan roda 4 dan 2 sepeda motor di Jalan Lambang Sari, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat kendaraan tersebut ringsek. Kejadian bermula saat truk Fuso melaju kencang dari arah Tambun Selatan menuju ke arah barat. Sesampainya di lokasi mengalami remblong dan tabrakan tak dapat dihindarkan. Tidak ada korban jiwa, namun beberapa pengendara yang mengalami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat insiden tersebut sempat terjadi kemacetan hingga sepanjang 1 km. Lalu lintas kembali normal setelah kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan dalam penanganan unit Lantas Polsek Tambun Selatan dan unit Gakum Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.